Berangkat dari amanat Permendikbud nomor 3 tahun 2020 tentang standar nasional pendidikan tinggi serta Permendikbud nomor 35 tahun 2020 tentang Komite Nasional Kualifikasi Indonesia. Kami akhirnya dari Universitas Lampung Buana perlu mengadakan lembaga sertifikasi profesi. Hal ini bertujuan untuk mendukung amanah tadi yang langsung oleh pimpinan kami bahwa menginginkan lulusannya yang profesional tetapi didukung oleh kompetensi. Karena itu visi dari LSP UNDA sendiri tentunya harus mendukung visi dari universitas. Sehingga visi yang kami buat berdasarkan arahan dari Dewan Pengarah yaitu menjadikan LSP yang unggul untuk menghasilkan sumber daya manusia dan lulusan yang profesional, inovatif, dan berkarakter menuju masyarakat sejahtera di ASEAN tahun 2030. Nah, hal ini tentunya untuk pencapaian visi perlu didukung oleh visi yang telah ditetapkan oleh Dewan Pengarah. Di antaranya adalah memberikan pelatihan kompetensi sesuai bidang keilmuan dan keahlian. Kemudian menyelenggarakan sertifikasi profesi yang berdaya saing. Kemudian memfasilitasi penyelenggaraan pelatihan calon asesor kompetensi. Nah, dari misi ini akhirnya kami membuat suatu tujuan, tentunya adalah bahwa LSP ini harus bisa menghasilkan lulusan yang berdasarkan kompetensi untuk mendukung capaian pembelajaran lanjut atau CPL. Kemudian menghasilkan asesor kompetensi yang kompeten dan profesional. Hal ini yang akhirnya menjadikan bahwa kami mengajukan untuk pembutuhan LSP karena ini di bidang pendidikan atau universitas, maka LSP-nya adalah LSP pihak pertama, yaitu LSP 1. Dan alhamdulillah dalam pembentukan LSP P1 Universitas Halang Buana itu perjalanannya sangat panjang, Bu. Panjangnya itu kami mengadakan rapat itu di akhir tahun 2021. Terus kami mengadakan diskusi, kemudian melakukan konsultasi baik ke pihak BNSP atau Bitmarking ke yang sudah mempunyai LSP. Dan akhirnya pada tanggal 16 Agustus 2022, pimpinan kami mengeluarkan skep untuk pembentukan LSP P1 Universitas Halang Buana. Itu salah satunya. Kemudian potensi untuk asesi nanti yang bisa di asesi bahwa kita di Universitas Halang Buana itu mempunyai student body kurang lebih 6.000 mahasiswa yang terdiri dari 15 prodi. Nah, target kami di LSP Universitas Halang Buana ini adalah bahwa semua mahasiswa aktif di semester 7 harus mempunyai kompetensi sesuai dengan CPL-nya. Nah, kalau dirata-ratakan bahwa mahasiswa aktif di semester 7 itu kurang lebih 1.100 mahasiswa. Dan 1.100 mahasiswa itu untuk bisa mendukung dan apa yang diperlukan oleh stakeholder, maka kami perlu mahasiswa itu selain lulus dari Universitas Halang Buana, juga dia mempunyai sarjana plus, yaitu mempunyai kompetensi. Nah, berangkat dari itu, maka kami mengambil sebuah skema. Dari 15 prodi ini baru ada 9 skema. Skema ini muncul dari keperluan atau dari capaian pembelajaran lanjutan atau CPL di masing-masing prodi. Nah, dari masing-masing prodi tersebut, dari CPL tersebut, akhirnya baru ada 9 skema.
Next nantinya akan lebih dari 9 skema dari 15 prodi. Karena dalam CPL di dalam masing-masing prodi itu banyak. Tapi kita untuk sementara mengambil minimal 1 skema dulu. Di antaranya adalah untuk di prodi ilmu hukum, skemanya adalah spesialisasi pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Kemudian di prodi akuntansi adalah mengenai teknisi perpajakan PPh badan sektor usaha jasa dan perdagangan. Kemudian dari prodi manajemen adalah digital marketing, dari ilmu komunikasi ada public relation officer, kemudian dari prodi teknik industri ada K3, keselamatan dan kesehatan keselamatan kerja, kemudian dari kemudian manajemen bidang manufaktur, kemudian dari prodi teknik sipil adalah ahli muda teknik bangunan gedung, dari prodi arsitek yaitu arsitek, kemudian dari prodi kependidikan matematika itu strategi mengajar berbasis ICT. Semua itu berdasarkan atau base-nya adalah SKKNI. SKKNI. Kecuali nanti ketika di prodi kependidikan, khususnya di Fakultas FKIP yang memang belum belum terwadahi oleh ruang lingkup di SKKNI, nanti akan ada SKT atau khusus gitu SK-nya. Nanti next, tapi yang ini, yang 9 skema ini sudah ada di SKKNI. Kemudian organisasi LSP nanti ketika sudah diizinkan beroperasinya oleh BNSP, mudah-mudahan kami berharap itu berada dalam tingkatan level selevel dengan SPMU sebagai penjaminan mutu untuk Tridharma, kemudian di satuan pengawasan internal atau penjaminan mutu di bidang keuangan, sedangkan LSP ini sebagai jaminan mutu terhadap kompetensi lulusan, yang bertanggung jawab langsung pada rektor, yang nantinya sebagai untuk akuntabilitas tanggung jawab institusi bahwa LSP ini mahasiswanya mempunyai kompetensi yang bisa dipertanggungjawabkan. Itu. Kalau di posisi di Universitas Lalang Buana. Kemudian sarana dan prasarana yang telah kami siapkan, baik itu karena dalam sarana prasarana itu tentunya harus mendukung dalam TUK, tempat uji kompetensi. Kami alhamdulillah walaupun masih CLSP, kami sudah memiliki kantornya, ya memiliki kantor untuk untuk beroperasi, yaitu berdasarkan SK Rektor tahun 2002 September kemarin nomor 071. Kemudian juga kami punya tempat untuk TUK-nya khusus untuk program studi teknik sipil, teknik sipil. Kemudian juga TUK yang lainnya, diantaranya adalah kelas yang nyaman, yang ber-AC. Apabila misalkan dalam skema lainnya memerlukan komputerisasi, kita sudah menyiapkan. Artinya bahwa kita sudah siap untuk memfasilitasi mahasiswa-mahasiswa atau lulusan nanti untuk bisa mempunyai kompetensi, atau TUK-nya kita sudah siap. Kemudian asesornya alhamdulillah kita baru punya 5, yaitu Dr. Haja Imas Masito, kemudian Pak Rohmana STMT, Nutriana Rizkawati SP, kemudian Leni Herdiani, dan Ignatius Sudarsono STMT. Sedangkan dari calon asesor, kami sudah punya target bahwa minimal dari skema itu ada 3 asesor. Sehingga total ketika pelaksanaan LSP ini totalnya 45 asesor. Sehingga itu bisa menjembatani lulusan yang akan diasesi, jumlah mahasiswa yang akan diasesi dengan jumlah asesor. Itu target kami saat ini dan ke depannya. Nah, langkah-langkah dari yang telah kami lakukan untuk mendirikan LSP, ya, diantaranya adalah rencana pembentukan LSP itu di akhir tahun 2021, sangat panjang sampai saat ini. Kemudian persiapan LSP Unda dilakukan sampai dengan bulan Juli 2022, kita menyiapkan dokumen, kita menyiapkan sarana prasarana, kita juga sedang menyiapkan SDM-nya.
Maksudnya adalah STM bagian administrasinya, tempatnya, juga asesornya yang nanti akan mengaksesinya, kan gitu. Dan alhamdulillah semua itu sejak dari akhir tahun 2021 sampai saat ini kami sudah mengumpulkan dokumen-dokumen yang akan disiapkan untuk kelengkapan sebagai lembaga sertifikasi profesi. Ini yang tanda merah ini dokumen yang sudah siap, dari nomor 1 sampai nomor 20. Nah, kemudian skep-skep yang telah kami buat diantaranya adalah pembentukan pengurus LSP Unla, kemudian pembentukan panitia kerja, penetapan struktur organisasi, kemudian pembentukan LSP P1 Unla, kemudian penetapan visi dan misi LSP Unla yang kami mengundang semua pimpinan dari prodi sehingga visi dan misi LSP Unla itu bisa mendukung dan support kepada visi dan misi Universitas Salang Buana. Kemudian penempatan pengurus komite skema sertifikasi LSP Unla. Banyak lagi kegiatan yang telah dilaksanakan, diantaranya mulai Juni 2022, sebelum Juni ini kami selalu melakukan rapat-rapat, kemudian perlu setelah akhirnya kami mengambil suatu kesimpulan bahwa kita perlu melakukan konsultasi personal pembentukan LSP pada Ketua RSP yang dilakukan pada tanggal 3 Juni 2022. Kemudian kami cari benchmarking-nya yang sudah mapan di LSP P1. Di antaranya kami benchmark terhadap Universitas Pasundan. Yang kami mengundang Bapak Insinyur Erwin Maulana, pribadi MTIPM, kalau tidak salah sebagai Ketua LSP-nya Unpas. Kemudian juga kami mengunjungi gerai BRSP pada kegiatan Festival Vokasi 2022 Jakarta untuk konsultasi. Ya, dalam ikut seminar meninggal 4 personil pada tanggal 29 Oktober 2022. Juga tidak lupa kami perlu mengundang narasumber komisioner BNSP ke Unla. Yaitu Ibu sendiri yang kami undang, Bu Dr. Wanda Heni S. Widianingsih, MSc, pada tanggal 18 November 2022. Dan alhamdulillah atas penunjuk beliau kami persiapannya sudah mendekati pada 100%. Kemudian setelah itu kami hari ini rapat persiapan pembunuhan undangan aplikasi online terhadap CRSP. Nah, ini foto-foto dokumen yang telah kami lakukan. Ya. Kemudian target program kerja 5 tahun, seandainya pada tahun 2023 ini bahwa LSP Universitas Salang Buana itu sudah terlisensi dari BNSP, maka kami langkah pertama adalah melaksanakan sertifikasi profesi yang targetnya adalah 200 asesi. Kemudian tahun 2024 adalah melaksanakan sertifikasi profesi 500 asesi. Kemudian tahun 2005 900, dan tahun 2026 2027 100% dari total minimal mahasiswa per angkatan. Tetapi ini bisa saja menambah karena skema itu bukan hanya diperuntukkan untuk semester akhir, tetapi bisa saja pada semester-semester belum atau semester menengah itu barangkali ada mahasiswa yang menginginkan sertifikasi kompetensi, kami persilahkan. Karena ada beberapa skema di mana skema itu tidak harus untuk lulusan akhir, tidak harus ada lulusan akhir. Di antaranya banyak untuk di akuntansi ada skema pembuatan laporan keuangan atau akuntansi dan banyak lainnya. Hal ini kami sangat optimis bahwa target kami ini akan tercapai. Nah, kemudian pada pengembangan skema tadi minimal untuk 2023 prodi memiliki 1 skema tervalidasi. Kemudian 2024 ada penambahan atau pengembangan skema-skema baru sampai 2027. Yang tadinya dari 15 prodi minimal 1, bisa saja nanti prodi itu bisa mempunyai 3 skema. Karena berdasarkan CPL-CPL yang ada. Karena kami dalam satu prodi itu memiliki lebih dari 2 CPL. Kemudian khusus untuk asesor, saat ini kita menargetkan tahun 2024 itu minimal 2 asesor, sehingga total ada 30 asesor.
Kemudian next 2025 kita mempunyai 3 asesor. 2006, 2007, tetapi ini 2006, 2007 bisa saja karena ini minimal, bisa saja menambah menjadi 4 atau 5 asesor per skema per skema. Nah, kalau per skema, kalau prodi misalnya ada 2, berarti ada 30. 30 berarti kali 3 berarti kurang lebih 90 asesor. Nah, ini memang target-targetnya di tahun 2006, 2007. Ini kata-katanya minimal 3 asesor. Tapi kami berpikir realistis saja. Gitu. Tetapi bisa saja kalau ini tercapai, bisa saja ada peningkatan. Kemudian yang tidak kalah penting, berhubungan dengan pengolahan dan penyediaan bahan informasi. Itu di 2023, kemudian penerapan sistem informasi yang berhubungan dengan kompetensi. Kemudian tahun 2025, apabila ada sertifikasi, kita siap pengembangan sistem informasinya. Kemudian dilanjutkan 2026, pengembangan sistem informasi lebih lanjut. Kemudian 2027 sama eksekusinya dalam mendukung pada ini sudah membentuk struktur organisasi khusus untuk LSP sendiri dengan skep 002 LSP UNLA, kemudian DPKL 8 2022. Di antaranya adalah Dewan Pengarah, kemudian ada Ketua LSP, kemudian ada Komite Skema Sertifikasi, kemudian dibantu oleh Kepala Sertifikasi dan Standarisasi, kemudian ada Kepala Manajemen Mutu, Kepala Administrasi dan Keuangan, serta Kepala TUK. Nah, barangkali itu saja Bu Eni yang bisa saya sampaikan mengenai calon LSP Universitas Lalang Buana. Mudah-mudahan informasi yang kami presentasikan ini bisa menjadi bahan pertimbangan bahwa LSP UNDA akan segera bisa terrealisasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sudah 10 CLSP ini Pak ya, Bapak Ibu ya, yang sudah mempresentasikan ya, banyak sekali. Sudah selesai semuanya dan saya coba lihat ada P1-nya ada 4 ya, nanti tolong dikoreksi kalau salah, dari BPRK Transportasi Darat, dari Universitas Lalang Buana, dari IAIN Madura, dan dari Learning X ya, itu P1. Kalau yang menamakan tadi P2 nanti kita diskusikan juga, yaitu ada 2 dari Kakiatna Engineering dan yang kedua dari Brighton Uni, nanti kita coba bicarakan. Dan ada 4 P3 dari konstruksi, ya, dari kompetensi konstruksi, kemudian kulit sepatu Ikatek, kemudian dari pariwisata tadi yang baru saja, dan dari kerja halal Indonesia yang tadi disampaikan. Baik, terima kasih atas nama BNSP. Tentunya pertama kami berikan apresiasi, ya, apresiasi yang tinggi sekali. Sudah banyak ternyata yang dilakukan ya tadi untuk segera mendapatkan lisensinya BNSP. Tapi juga nanti masih ada beberapa langkah lagi yang harus dilakukan ya. Tapi pada hari ini tentunya kita berikan apresiasi. Pertama adalah yang saya lihat tadi dari visi. Ya, sebentar saya tanyakan dulu Mbak Rifa, apakah anggota lain sudah ada yang datang, Mbak Rifa, yang sudah gabung? Belum, Bu. Oh ya, Pak Juber tadi izin memang, tapi Pak Mul belum hadir ya. Iya, salam dari Pak Mifatul Aziz, Pak Waka ya, tadi pada beberapa CLSP yang sudah kenal beliau. Baik, tentunya pertama saya atas nama BNSP juga melihat dari visi tadi ya. Visinya bagus-bagus semua ya. Nggak ada visi yang nggak bagus. Semua menjadi LSP yang profesional, yang ini, yang itu ya. Akuntabel, kemudian kompeten. Ya betul sekali Pak, Bapak Ibu ya. Namun tentunya bukan hanya sekedar dituliskan visinya itu ya. Bagaimana mencapai visi yang bagus tadi, yang profesional, yang akuntabel, yang kompeten, tentunya harus tercermin di dalam setiap misi dan kegiatan kerjanya.
Nah, ini yang penting Bapak Ibu, karena kami akan nanti menerima laporan kinerja dari setiap LSP yang sudah dilisensi oleh BNSP. Nah, dari kinerja itulah nanti kita akan melihat apakah dari visi yang bagus tadi itu ya, yang profesional itu bisa tercermin. Jangan sampai nanti sudah berjalan beberapa tahun ya ada hal-hal yang seharusnya tidak dilakukan ya Bapak Ibu ya, karena Bapak Ibu nanti setelah selesai mendapat sertifikat lisensi dari BNSP, Bapak Ibu mendapat kewenangan 5 tahun untuk melakukan sertifikasi di bidangnya masing-masing. Nah, ini harus dijaga 5 tahun ke depan ya, bagaimana supaya visi yang bagus tadi memang tercapai melalui tadi program dan kegiatannya. Nah, koreksi dari saya adalah di visi banyak yang saya baca dan dengar tadi adalah visinya belum sesuai dengan visi di LSP, terutama adalah P1 lebih visinya kepada lembaga induknya, lembaga pendirinya, baik dia adalah lembaga pelatihan maupun lembaga pendidikan. Ya, jadi di LSP itu tidak mencetak SDM, tidak menghasilkan SDM, tidak mewujudkan ya. Kami terlalu tidak di sana, itu adalah di bagian pendidikan, bagian pelatihan yang mencetak SDM. LSP itu adalah dengan Ibu Bapak nanti menuliskan menjadi profesional dan sebagainya untuk apa? Yaitu untuk memastikan dan memelihara kompetensi seseorang. Jadi LSP itu nanti harus visinya harus di situ Bapak Ibu, memastikan bukan mencetak SDM. Ya, jadi nanti kalau ada yang belum benar, tolong diperbaiki visinya, karena visinya itu akan menjadi satu dokumen tersendiri, ada di dokumen SK visi misi, ada di dokumen panduan mutu dari LSP. Jadi harus sesuai, ya, jangan masih banyak yang visinya merupakan visi dari lembaga induknya ya. Baik, kemudian yang secara umum ya Bapak Ibu ya, nanti saya bisa lihat satu persatu, tapi secara umum setelah visi adalah masalah legalitas. Ini penting sekali. Legalitas untuk P1 dan P2 itu sebetulnya clear, jelas didirikan oleh pimpinan dari lembaga induk ya. Kalau P1 adalah dari lembaga induknya perguruan tinggi tentunya oleh rektor, SK rektor. Nah, mau letaknya di sebelah mana silahkan, tapi dia adalah SK-nya SK rektor. Kalau dia lembaga pelatihan seperti misalnya tadi adalah yang menyatakan P1 dari LearningX ya, itu memang harus dari lembaga pelatihan yang diakreditasi, yaitu LPK yang diakreditasi oleh LA LPK di Kemenaker. Jadi kalau dia adalah perguruan tinggi kan jelas akreditasinya sudah ada. Kalau dia lembaga pelatihan yang sudah terakreditasi baru bisa mendirikan LSP. Itu P1. Itu di awal ini kami harus sampaikan supaya jangan nanti sudah jauh melangkah ya gitu Bu ya, kan ada lagunya Bu ya, jauh melangkah ternyata di tengah-tengah baru ketahuan. Jadi sebaiknya dari depan sini saya harus menyampaikan kalau yang dia adalah lembaga pelatihan berarti dia harus terakreditasi di LA LPK. Kalau dia pendidikan tentunya sudah punya akreditasi sehingga semua legalitasnya keluar dari SK dari lembaga induknya. Nah, karena SK-nya dari lembaga induk maka namanya harus sesuai dengan lembaga induk. Misalnya Universitas Langlang Buana maka LSP P1 Universitas Langlang Buana. LSP P1 IAIN Madura, itu harus sama dengan lembaga induknya. Kalau dia adalah BLK, BPLK tadi LSP P1, BPLK transportasi darat mana gitu ya. Kalau dia LearningX silahkan, berarti dia LSP P1. Nah, lembaga induknya apa Pak? Kalau lembaga induknya adalah Learning apa tadi Indonesia ya. Ya, PT Global Investment Institusi. Ya, oke, baik. Nanti boleh kita diskusi ya. Ya, jadi harus sesuai dengan nama dari pendirinya, lembaga induk pendirinya. Ini secara umum dulu Pak, nanti kita coba diskusi. Baik,
Kemudian P2 tadi jelas didirikan oleh lembaga atau institusi yang akan mensertifikasi internal. Nah, itu harus clear siapa target asesinya ya. Untuk Kakiatna Engineering juga itu tadi siapa pendirinya, sehingga namanya itu harus mengikuti itu ya di institusinya yang akan mensertifikasi semua internalnya, termasuk jejaringnya, termasuk anak perusahaannya, ya, termasuk. Nah, Brighton Uni, apakah tadi akan P1 untuk menjadi P1 karena adalah lulusannya dari akademinya, ya, dari Brighton Academy-nya atau university atau apanya, ya. Nah, itu harus dipikirkan mau P2 atau P1, ya. Nah, kalau P3 itu jelas, ini di sini ada 4 P3 ya. Kalau konstruksi sudah jelas didirikan, yang sama-sama juga P3 didirikan oleh asosiasi industri atau asosiasi profesi. Nah, karena didirikan oleh asosiasi, maka dia namanya harus merupakan mencerminkan nama sektor atau bidang atau subsektor atau subbidang dari si asosiasi pendiri. Nah, jadi harus sesuai pendiri dengan nama asosiasi dengan nama LSP-nya. Ya, kalau misalnya nih yang jelas sekali ya, asosiasi pendirinya adalah Aliansi Pedagang Pasar seluruh Indonesia. Kenapa namanya jadi halal, pekerja halal, kan ini nggak sesuai gitu ya, belum mencerminkan sektor atau bidang dari pendirinya. Nah, itu soal nama. Legalitas berikutnya dari P3 adalah harus pendirinya itu asosiasinya harus tersebutkan di dalam akte. Tadi Bapak-Bapak yang menunjukkan akte di dalam presentasinya, kami belum melihat aktenya secara jelas ya, karena secara sepintas. Aktenya itu di dalam harus menyebutkan nama siapa, mewakili, dan bertindak atas nama asosiasi siapa. Jadi kalau Bapak tadi yang pariwisata semesta Nusantara pendirinya ada beberapa asosiasi, maka dia harus tersebutkan di dalam situ, di dalam aktenya. Boleh 1, boleh 2, boleh berapa. Tapi harus kalau pendirinya 3 harus 3-3-nya masuk. Maksud saya kalau pendirinya 5 dari satu asosiasi, boleh salah satu seorang pendirinya saja yang di asosiasinya namanya disebutkan. Itu harus ada di dalam akte. Dan lagi dia harus berbadan hukum. Tadi ada sudah PT, LSP apa, itu sudah benar ya. Bisa juga yayasan, badan hukum yayasan, LSP apa. Nah, itu harus tertera di dalam akte. Dan juga yang harus tertera di dalam akte adalah buat P3, yaitu ruang lingkupnya. Ruang lingkupnya harus mengambil dari KBLI, yaitu di 74321 ya, yang ruang lingkupnya sertifikasi, hanya sertifikasi, tidak ada pelatihan, tidak ada apa. Nah, itu yang harus masuk di dalam akte ya Bapak Ibu ya. Dari sekarang harus mulai diperhatikan yang itu. Nah, juga secara umum adalah ke skema. Kalau skema dari P1 yaitu jelas datang dari prodi. Tadi dari Universitas Langlang Buana prodinya ada 15. Skemanya belum tentu 15. Bisa jadi satu prodi dari profil lulusannya, pencapaian ininya para lulusannya itu nanti bisa dikembangkan sana. Tidak boleh membuat skema yang di luar yang diajarkan atau dididik atau dilatih. Sama juga dengan pelatihan juga demikian. Tidak boleh membuat skema yang tidak dilatihnya di situ. Itu P1 soalnya demikian ya. Nah, kalau P3 tentunya boleh apa saja. P1 justru yang boleh apa saja sesuai dengan yang dilatih atau dididikkan. Tadi ada komunikasi, ada IT, ada apa gitu. Nah, kalau P3 dia harus sesuai dengan ruang lingkup dari sektor atau subsektor atau bidang subbidangnya. Hanya itu saja. Jadi tadi kalau halal Bu, namanya halal, pendirinya pedagang pasar, sayang kalau memang LSP-nya pedagang pasar besar, nanti skemanya bisa apa saja. Kalau namanya sudah pakai kerja halal, maka hanya sekitar yang halal saja. Jadi tidak melihat lagi jabatan lainnya. Nah, itu kira-kira yang harus dipikirkan ya.
Baik, kira-kira secara umum adalah itu Bapak Ibu ya. Saya hanya mau melihat satu persatu yang tadi supaya kelihatan ya. Nanti boleh saya berikan waktu untuk memberikan tanggapan. Untuk yang dari B1 dari Balai Pendidikan Pelatihan di Transportasi Darat itu adalah apa yang dilatih di sana ya Pak ya. Jadi skemanya harus sesuai dengan yang dilatihnya di sana. Nah, Bapak Ibu Bapak tadi juga masih visinya masih mewujudkan SDM ya. Ya, Bu. Jadi nanti Kami perbaiki. Ya, iya nanti Pak saya berikan waktu. Kemudian skema Bapak, skemanya tadi kalau skemanya 5, maka asesornya minimal ada 10 karena satu skema minimal 2 asesor. Minimal, mau ditambah boleh. Jadi harus dipikirkan kalau untuk baru bangun menjadi mendapatkan sertifikat lisensi ini sebaiknya juga skemanya harus dipikirkan. Kalau banyak berarti harus punya asesor banyak pada saat pertama ini ya, karena Bapak Ibu skema ini buat semua nih ya Bapak Ibu ya, skema harus dibuat dalam bentuk dokumen skema yang acuannya adalah di peraturan BNSP 210. 210 silahkan Bapak Ibu buatkan dokumen skema yang seperti yang ada di sana, kemudian dimasukkan ke BNSP untuk diverifikasi. Nanti minta membuat surat permohonan verifikasi skema. Mau 5, mau 10, mau 1 boleh. Ya, kalau 10, 20 tentunya menunggu giliran verifikasinya juga lebih lama daripada yang 1 ya. Ini jelas banget ya. Kemudian asesornya juga demikian. Kalau 20 berarti menyiapkan 40 minimal. Wajib, kalau tidak berarti belum bisa maju gitu. Jadi harus dipikirkan baik-baik skema mana dulu yang menjadi prioritas. Misalnya tadi Universitas Lambang Buana dari 15 prodi ada banyak, yaitu ada 9 dulu. Monggo, berarti minimal ada 18 asesor. Nah, asesornya ini juga buat semua ya. Asesor tadi ada yang sudah punya, ada yang belum, baru mau semuanya. Ada yang saya sudah punya, sudah ada nomor mednya, masih hidup nomor mednya. Oke, baik. Yang berikutnya harus ditanya Pak, dari mana beliau itu dulu? Karena di sistem informasi BNSP, kami sekarang sudah pakai sistem informasi ya Pak ya, di mana setiap asesor menginduk di satu LSP. Jadi tanya dulu Bapak Ibu itu asesor ada di LSP mana. Jangan sampai beliau-beliau itu sudah ada di dalam satu LSP sehingga pada saat Bapak gunakan sekarang dan Bapak masukkan dia tidak bisa masuk dalam sistem. Kalau dia menguji maka sistem untuk pengambilan belangko tidak akan keluar belangkonya karena dia tidak ada di nama Bapak, dia tercatat di tempat lain. Nah, sebaiknya yang sudah punya asesor ditanyakan dulu di mana. Sudah mau berhenti atau masih mau di sana? Mau pilih mana? Wani piro gitu ya Pak ya. Nggak bercanda ya Pak ya. Iya, jadi ditanya dulu mau yang mana. Kalau masih mau di sana sama enggak. Kalau mau di sini syaratnya bikin pengunduran diri, kemudian surat dari sana menyatakan dia diberhentikan. Kalau tidak, dia masih ada namanya di sana, Pak. Di sana itu akan masuk, sudah ada di sistem kami. Jadi nanti Bapak yang akan merasa rugi karena dia tidak bisa menguji ya di sistem. Kira-kira itu Pak ya, asesor ya buat semuanya. Nah, jumlah itu tadi prosesnya adalah kalau skema sudah diverifikasi di BNSP, mau 5, mau 10 boleh, maka asesor dikumpulkan, calon asesor dikumpulkan, pelatihan asesor. Sebaiknya pelatihan asesor sesuai dengan skema yang sudah diverifikasi oleh BNSP. Takutnya asesor itu belum sesuai dengan skema yang diverifikasi. Nah, apa manfaatnya? Manfaatnya output para asesor itu dilatih di BNSP tadi ya dengan master asesor kami untuk bagaimana metodologi melakukan asesmen. Nanti outputnya adalah dia membawa yang namanya MUK, materi uji kompetensi. Ini manfaatnya buat LSP, sudah siap punya MUK untuk menguji yang dibuat oleh si asesor, dia pulang dari pelatihan. Jadi dia pelatihan itu membuat MUK sesuai dengan skema yang sudah diverifikasi.
Jadi dia datang ke LSP bawa MUK yang bisa digunakan Bapak Ibu. Tidak usah lagi LSP, ayo buat MUK-nya loh. Asesornya kan sudah pelatihan gitu. Kira-kira ya Bapak Ibu ya. Jadi buat semuanya sama. Ada yang sudah punya silakan. Asal jelas tadi pertanyaan itu harus dijawab ya. Baik. Bapak Ibu dari yang LSP pertama tadi urutan pertama jelas ya, P1 skema Bapak 5, silahkan siapkan 10. Pelatihan kami itu minimal 20 orang, maksimal 24. Jadi kalau Bapak punya 10 silahkan nanti kita bisa gabung dengan LSP lain, CLSP lain yang juga mau pelatihan ya. Jadi silahkan di sana, kemudian nanti skemanya Pak sesuai dengan yang dilatih ya. Oke, baik. Dan asesinya adalah hanya yang setelah selesai pelatihan di tempat Bapak. Kemudian yang kedua, Bapak konstruksi, kita sudah ikut ya Pak ya, dengan Undang-Undang 2, dengan PP 14 tadi ya. PP-nya jelas sekali sudah mengatur bahwa semua yang disertifikasi di BNSP itu skemanya harus sesuai dengan klasifikasi atau subklasifikasi pekerjaan yang ada di LPJK, sehingga semua harus register dulu di LPJK. Kalau sudah terregister dan terrekomen, maka baru bisa ke BNSP skemanya untuk juga dicek dan diberikan lembar verifikasi. Kira-kira itu ya Pak, kalau yang konstruksi sudah jelas, hanya mungkin bukan koreksi ya, usulan saja. Sebetulnya kalau tadi Bapak asosiasinya siapa apa ya tadi saya lupa. Asosiasi. Gataki Bu. Oh iya oke, Gataki sudah punya beberapa asosiasi LSP ya Pak ya. Nah Gataki ini berarti kan jadi sudah harus mencerminkan kan Bapak LSP-nya sudah pakai nama konstruksi benar, tapi kalau bisa jangan depannya kompetensi. Jadi LSP konstruksi mandiri, kompeten atau apalah gitu ya, tapi konstruksinya duluan kira-kira. Itu usul Baik saya. Bu. Ya. Ya, terima kasih Bu Baik. masukannya. Ya, untuk yang CLSP yang ketiga nanti saya berikan waktu ya Pak masing-masing. Untuk yang ketiga Kakiatna Engineering, ini engineering bahasa Indonesia ya. Ini pendirinya siapa? Kalau P2 itu akan mensertifikasi seluruhnya dari PT-nya itu tadi. Makanya LSP-nya tidak pakai PT kalau dia adalah P2 ya. Jadi tapi sesuai dengan pendirinya. Pendirinya itu siapa? PT Kakiatna Indonesia kah yang besar atau yang hanya engineering saja? Kalau hanya engineering saja berarti yang nanti hanya sekitar engineeringnya saja. Nah ini harus dipikirkan. Ya, kalau ini P2 adalah seperti itu Pak, skemanya juga silahkan dibuat dan dimasukkan ke BNSP ya untuk diverifikasi. Kalau Bapak skemanya 2 saja dulu boleh, nanti asesornya disiapkan minimal adalah 4 ya, masing-masing 2. Kemudian ini baru nih Pak ya, hal baru dan ini bagus karena sekarang sudah mulai diperlukan ya sepeda motor yang dari listrik ya, berbasis baterai ya. Ini diperlukan sekali teknologi ini sehingga para mekanik dan tadi bengkelnya itu diperlukan sertifikasi. Ini hanya nanti dilihat pendirinya ya Bapak Ibu ya, karena harus clear. Baik, untuk yang berikutnya dari kulit dan sepatu, Ikatek ini adalah pendiri ya Pak ya, asosiasinya pendirinya. Yang penting judulnya tadi, nama LSP-nya harus sektor yang ada di pendiri asosiasi, dan asosiasi itu nanti harus masuk ya ke dalam aktenya. Kalau saya lihat-lihat dari tadi adalah kulit dan alas kaki Pak. Kalau sepatu nanti sandal nggak masuk, Bapak bikin skema apa sandal jadi nggak masuk karena Bapak judulnya hanya sepatu. Tapi kalau alas kaki Bapak bisa banyak ya. Apalagi kalau kulit saja. Nanti kulit dan alas kaki ya. Saya karena dari dokumen-dokumen tadi banyakkan alas kaki bukan sepatu saja ya. Nah, pendirinya tadi harus dari asosiasi profesi atau asosiasi industri. Ya, silahkan. Asosiasinya juga punya akte punya akte pendirian ya Pak asosiasinya ya. Punya kumhamnya juga. Nah, dari situlah mendirikan dengan akte pendirian di notaris ya, dengan nama yang harus disebutkan tadi. Skema Bapak mau banyak monggo. Kalau mau banyak 26 berarti asesornya harus 52 di awal ini.
Kalau tadi saya boleh usul, tolong dipilih dulu yang prioritasnya mana dulu, supaya cepat Bapak verifikasi skemanya dan juga asesor yang disiapkannya. Itu ya Pak, nanti boleh ditanggapi, nanti saya berikan waktu. Yang berikutnya Brighton Uni. Nah ini saya harus tanya tadi mau P1 apa P2. Kalau P2 tadi mensertifikasi semuanya di PT-nya tadi Pak ya, di Brighton-nya. Mungkin bukan di Brighton Uni. Uni itu apa? Saya belum tahu apakah nanti P1 menuju P1 saja, karena tadi Brighton Uni adalah wadah edukasi, tadi saya dengarnya begitu. Itu berarti kan wadah edukasi, hanya edukasi saja mungkin P1. Kalau yang luasnya itu adalah P2 ya. Kalau P1, P2 silahkan nanti yang jelas tadi legalitas pendiriannya. Nah, kalau lulusan dari Brighton Uni itu berarti P1 ya. Nah, tadi visinya yang harus diperbaiki dan skemanya silahkan masing-masing skema dalam masing-masing skema minimal adalah 2 ya Pak. Setelah diverifikasi baru dilatih sehingga kekhususan dari skema Bapak ini nanti langsung dibuat oleh asesor dalam pelatihan dalam bentuk MUK ya. Oke, yang berikutnya Universitas Langlang Buana ya Pak Gun dan teman-teman semuanya di sana ya sudah clear, pendirinya sudah jelas ya, tadi hanya visinya yang harus diperbaiki ya. Insyaallah nanti perbaiki. Skemanya boleh dulu 9 silahkan, nanti berikutnya melakukan pemetaan okupasi dari seluruh profil lulusan dan sebaiknya LSP itu tugasnya selalu mengembangkan skema. Kenapa ada komite skema? Jadi jangan berhenti di sana. Supaya lulusannya dalam semua prodi bisa disertifikasi. Jangan ada yang disertifikasi, ada yang belum disertifikasi. Itu ya Bu. Nah, asesornya dikalikan 2 minimal ya, silahkan. Nah, TUK-nya buat yang TUK yang dari P1 atau P2 barangkali itu semua diingat ya, itu TUK-nya punyanya semua punyanya lembaga induk ya. Jadi sifatnya ini TUK saya seolah-olah ditunjuk adalah punyanya tadi. Ya, begitu. Itu adalah punya lembaga induk, dokumen TUK-nya benar-benar nanti disiapkan bahwa itu hanya meminjam dan ada persetujuan. Oke, berikutnya adalah dari P3 yang tadi kerja halal ya Ibu ya. Tolong dilihat lagi siapa pendirinya. Kalau dia adalah aliansi tadi, pedagang pasar itu mungkin asal dia bentuknya asosiasi perkumpulan ya Bu ya, kita lihat kumhamnya. Nanti ada di kumhamnya keluarnya apa namanya, harus ada akte pendirian juga. Nah, kalau dia adalah nanti perkumpulan pedagang pasar itu malah lebih besar Bu. Di situ nanti Ibu bisa petakan okupasinya apa saja. Salah satunya adalah soal pedagang halal dan sebagainya gitu ya. Jadi halal itu mungkin hanya bagian nanti dari dalamnya. Karena Ibu tiba-tiba ada UMKM, nggak dari mana gitu UMKM ini nggak nyocok dengan nama kerja halal tadi dan juga dengan pendiri asosiasi pendirinya. Nah ini harus dipikirkan. Kalau ada asosiasi di UMKM yang mau masuk, boleh 2 asosiasi mendirikan. Nah, gitu Bapak Ibu skemanya juga, silahkan berapa hasil tadi ya. Karena tadi Bapak Ibu ada pendukungnya hotel dan sebagainya. Nah, jadi tidak cocok dengan sektor atau industri atau bidang yang dari asosiasinya. Enggak sesuai ya. Nanti harus dipikirkan lagi. Oh ya, tadi saya lupa ya, bagi P3 ya, semua P3 itu selain legalitas itu yang paling penting menurut peraturan BNSP 202 itu harus punya rekomendasi dari sektor terkait. Contohnya P3 pariwisata harus rekomendasinya dari kementerian, tidak boleh dari dinas. Lain dengan pendukung, lain dengan tadi pendiri, pendukung dan rekomendasi. Ya, P3 konstruksi jelas dapat dari PUPR, dari kalau LPJK, kalau pariwisata dari Kemenparekraf. Kalau Ibu nanti dari mana? Ini dari UMKM ya, itu silahkan ya nanti dilihat dari sektornya. Itu berikutnya yang IAIN P1 tadi sudah clear ya Pak Rektor dan Pak Matsai tadi
skemanya harus dari yang prodinya, ya, tidak boleh di luar itu. Mau punya 8 boleh, minimal ada 16. Yang sudah ada tolong ditanya, yang belum ada itu boleh dilatih, ya, digabung dengan yang lainnya. Kemudian yang Learning X, ya, tadi Pak Kim dan Pak Raka itu boleh saja P1 tapi harus dari LPK. LPK-nya harus terakreditasi. Silahkan itu disiapkan. Tadi juga visinya, ya, belum menunjukkan untuk apa, untuk memastikan. Dan tadi udah bagus banget tuh tadi kalau Bapak punya penjelasan tadi, ya, tapi untuk dituliskan memastikan dan menjaga itu tadi kompetensi, ya, memelihara kompetensi. Oke, skemanya Pak, dari SKKNI-nya Bapak, kan Bapak tentang digital, ya, tentang digitalisasi, jelas SKKNI sudah ada, dilihat mau ada 4 skema silahkan. Jadi, nah untuk P1, ya, sekali lagi nih untuk semua P1, karena skema itu adalah based on standar kompetensi yang ada dari SKKNI, maka sebaiknya kurikulum di pelatihan maupun di pendidikannya universitas itu harus mengacu ke SKKNI yang ada. Jangan sampai dilatihnya, dididiknya menggunakan apa, disertifikasinya menggunakan SKKNI. Ini jadi tidak cocok nanti, ya. Itu saja. Jadi pendidikannya, pelatihannya merefer pada SKKNI yang diacu tadi. Oke, asesornya harus disesuaikan minimal 2, mau banyak boleh, ya, TUK-nya juga boleh. Ya, silahkan Pak. Dan yang terakhir dari pariwisata tadi saya sudah sampaikan, Bapak, pendirinya harus clear, ya, pendiri, ya Pak, ya, asosiasi pendiri ada 5 boleh, harus tertera di dalam akte. Nah, itu yang penting, ya. Kemudian PT tadi sudah saya lihat, kemudian tadi rekomnya dari Kemenparekraf harus ada, ya. Terus asesornya tadi Bapak sudah ada untuk skema Bapak, ya, perlu ditambah, betul. Ditanya dulu, ya, asesornya dari mana, ya Pak. Jangan-jangan masih ada di sana, nanti Bapak nggak bisa menuliskan nama beliau-beliau itu. Oke, itu secara umum dan secara khusus satu persatu, Bapak. Kami berikan waktu masing-masing 1 menit, ya, kalau mau beri tanggapan, mau bertanya. Ini kan bukan yang terakhir kita jumpa. Setelah ini kita jumpa-jumpa lagi, jadi masih ada waktu. Silakan. Iya, saya dari mana dulu, boleh? Misi dari PT Kakiatna Engineering. Dari Kakiatna, ya, Kakiatna Engineering, ya, lebih dulu Pak Indarta, ya. Untuk LSP rencananya kita akan ada di bawah PT Kakiatna Engineering. Jadi bukan di Kakiatna Indonesia, Bu. Kakiatna Engineering bergerak di bidang apa tadi, Pak? Saya lupa. Oh, iya. Ya. Ini, ya. Bentar. Ya. Bidang konsultan engineering memang. Kakiatna. Oh, konsultan, ya Pak, ya. Iya. Ya. Kalau konsultan kan Bapak mengkonsultanin, ya. Ya. Padahal Bapak punya pelatihannya enggak? Tidak, kalau pelatihan tidak. Karena kalau di bawah holding nanti takutnya kita konflik of interest dengan anak perusahaan lainnya, Bu. Kalau menurut kami sih, ya, sebaiknya di holding, Pak. Ini bisa meluas, nanti Bapak punya skema, Bapak punya, ya, skemanya bisa meluas. Nggak apa-apa, ini nggak ada konflik interest karena ini adalah bagian yang sertifikasi tadi, memastikan kompetensi, bukan yang bagian lainnya gitu loh, Pak. Justru ini bisa meluas, ya. Kalau enggak nanti Bapak hanya ini saja, dan itu adalah Bapak mengkonsultani. Jadi nanti kalau holding itu dia bisa membawahi tadi yang hasil yang sudah dilatih, hasil yang dikonsultasi. Nah, Bapak mau dapat asesinya dari mana? Siapa asesinya? Asesinya dari beberapa mitra, termasuk anak perusahaan dari holding. Nah, itu Pak, P2-nya dari sana, Pak. Ya, ini usul aja. Coba nanti ini, ya Pak, ya,
dibahas ya, dibicarakan ya. Siap. Iya, Iya. supaya buat saya sih berpikirnya lebih jauh ya untuk bisa mengembangkan skema gitu. Jadi skema Bapak bukan hanya yang ini, dan untuk berbagai mitra dan anak perusahaan itu gunanya P2 tuh itu Pak. Kayak Astra tuh mau semuanya jadinya Pak gitu, membawahi semua Astra. Kira-kira itu ya, Oh, silakan ya Pak nanti ya dibahas baik. lagi. Ya, tapi persyaratannya jelas ya, tadi skema, Ya. asesor dan sebagainya. Oke. Berikutnya dari pariwisata boleh Bu? Oke, Pak, pariwisata Batu. Baik. Ya. Ya, baik. Makasih Bu Heni. Terkait yang tadi Ibu sampaikan, di antaranya tadi di organisasi pendiri, kami kebetulan ada 5 dan itu semuanya sudah tertuang di akte sesuai yang Ibu sampaikan tadi. 5 Dan- ininya, 5 Ya, 5 asosiasi pendirinya sudah ada semuanya. Ya, Misalnya betul Bu. Bapak A dari asosiasi Yes, ini, Bapak B betul sekali, dari Bu. itu gitu ya. Ya, betul Oh, sekali Bu. ya. Terus kemudian tentang asesor, tadi sudah kami sebutkan ada 4 asesor dengan MET-nya sekalian. Ya, tadi Dan saya lihat. kebetulan asesor tersebut sudah tidak bernaung di asesor di LSP lain. Dan itu sudah kami pastikan semuanya supaya saya aman. Buktinya, Jadi Pak, nanti sistem kami minta bukti. ya SK, nanti bisa dicek di apa? sistemnya Ibu itu ya, di sistem BNSP itu kan ada nanti. surat pengunduran diri dan surat menyatakan betul. di sana sudah Betul, keluar. betul, Baru kita betul. bisa rubah sistemnya. Yes, Ya. baik Ibu. Ya, Baik. kira-kira. Benar sekali Bu. Iya. Itu aja Bu dari saya dan terima kasih banyak tadi Skemanya masukan berapa, Ibu. Pak? Kenapa? Skemanya? Skema ada 20. Makanya Nah, kami berarti mempersiapkan menyiapkan 40. 40, betul sekali. Sudah tadi yang saya sampaikan nama-namanya untuk calon asesornya pada saat Dokumen BPA skemanya nanti. 20 udah dibuat dokumen, diverifikasi. Ya, sudah maksud proses, saya Ibu. tadi usul aja, bukan nggak boleh 20 monggo saja, Mm-mm. tapi bisa cari yang mana duluan gitu supaya lebih Baik. cepat, verifikasinya lebih cepat dan asesornya. Ya kalau 40 Bapak tuh secara paralel 2 batch pelatihan berarti Betul. mandiri, Ya. secara mandiri dalam waktu Baik. singkat. Tapi harus berdasarkan skema yang sudah diverifikasi. Ya. Itu Baik tadi Ibu. manfaatnya supaya dapat MUK gitu ya Pak. Baik, baik. Terima Ya, kasih Bu baik. Heni. Terima kasih Pak Eko. Ada lagi? Mohon maaf Bu, ini Ya Pak. dari LSP kulit dan sepatu Bu yang Oh, dari iya, Jogja tadi Bu. Pak, Ya, Bu. gimana Pak? Ya. Baik Bu, saya akan Bu mungkin minta input ya, saran ya. Tadi Bu yang terkait satu Bu, terkait dengan nama lembaga ya. Ya, Jadi kami memberi penamaan lembaga di lembaga kami itu LSP kulit dan sepatu Bu, itu disingkat dengan KS. Saran Ibu tadi kan sepatu nanti tidak bisa mengakses di sendal Bu. Jadi alasan barangkali saya kami ya Bu ya. Alasan kami memang kami bergeraknya di pabrik sepatu Ibu. Oke. Pak, Ya. asosiasinya apa Pak? Asosiasi sepatu Ibu, persepatuan. Judulnya Bukan Pak, alasan- asosiasinya apa tadi? Apresindo, Asosiasi persepatuan ya. oh, Satu Apresindo, Asosiasi Persepatuan Indonesia, Persatuan Indonesia. Yang satu yang kulitnya itu APKI Ibu, Asosiasi Pengusaha Kulit Indonesia. Jadi ada Oke. 2 asosiasi Ibu. Jadi Oh, kami Bapak 2 asosiasi. Izin Bapak. untuk mempermudah ini aja Ibu saya, untuk mempermudah Ya. ingat ya untuk branding kalau saya Bu, Ya, yang ya. penamaan itu Ibu. Jadi kami memang nanti targetnya di pabrik sepatu Bu, bukan pabrik sendal. Karena Ya Pak. sendal itu kan ya tenaga kerjanya sedikit, nanti home industry Bu itu. Ya. Itu. Gimana Mbak Rifa? Sebentar. Ya. Tadi di slide yang KS Ikatek didirikan oleh PT Ikatan Jaya Bersama itu apa Pak? Itu punyanya alumni Ikatek Bu. Berarti nggak usah pakai Ikatek dong ya. Oh. Nyocok Pak. Ya, Iya. jadi asosiasinya yang mendirikan aja Pak, harus ada surat kuasa atau apa yang Jadi, diperlukan. jadi pendirinya kan ada satu itu Ikatan Alumni ya Mbak, Akademi Teknologi Kulit, kemudian 2 itu ada asosiasi kulit sama sepatu. Jadi ada 3. 3 asosiasi Pak. 3 ya, J. 3 asosiasi. Nggih, Ikatek sudah ada Sendiri, ya. sudah, Badan nggih. ininya hukum HAM-nya udah ada ya. Ya, jadi yang asosiasi yang lain yang kulit sama sepatu itu nanti mendukung di Ikateknya Ibu.
Pertanyaan Jadi ya pertama kalau nyebut Ikatek berarti nanti si asosiasi lainnya nggak kesebut Pak. Sebaiknya nggak usah pakai Ikatek gitu loh. Orang udah tahu pendirinya adalah 3 nanti gitu kan, nggak fair. Yang 2 asosiasi nggak kesebut, yang Ikatek kesebut gitu kan Pak. Itu kan Ikatek kan tadi alumni ya. Apa kalau asosiasinya rela gitu Bu, boleh enggak ya Bu? Enggak, saya enggak usah dicantumkan, saya sudah terkenal begitu Ibu. Ya, enggak. Kita judulnya untuk melihat dia adalah mencerminkan pendirinya, Pak. Jadi kalau pendirinya 3 ya memang 3. Kalau pendirinya. Nah, lebih kepada sektor atau bidang atau subsektor atau subbidang. Jadi pertanyaan saya, kalau kita tidak pakai dan boleh enggak? Misalnya LSP persepatuan. Kulit dan sepatu gitu boleh ya Bu? Persepatuan sudah, ini kulit sudah pasti sepatunya kulit toh? Oh, bukan Bu, tidak tentu Bu. Dari kanvas juga bisa Bu. Yang sekarang kulitnya buat apa ikut? Kulitnya itu yang industri penyamaan kulit Ibu. Iya, masuk dalam pembuatan sepatu toh? Oh, bukan Ibu. Jadi industri yang kita sasar bentar. Yang kita sasar itu industrinya industri penyamaan kulit sama satu industri alas kaki Bu. Sepatu itu gitu loh Bu. Sasarannya nanti. Makanya kita dalam mengajukan lembaga ini kita mengacu 2 SKK ini Ibu, 1 di bidang penyamaan kulit, 1 di bidang alas kaki Ibu. Ya, ini saya lagi menghindarkan begini Pak, kalau LSP itu sebaiknya tidak menggunakan kata dan, berarti ada baik. 2 besar di dalam situ, ada 2 sektor di dalam situ, kan begitu Pak. Mana yang lebih besar sektornya? Saya mungkin nggak paham gitu Pak. Kalau penyamakan kulit dan sepatu itu ada namanya yang lebih besar, sebaiknya pakai itu. Nanti di dalamnya pendirinya jelas itu gitu loh. Tapi kalau ini kan kulit dan sepatu kan luas banget Pak gitu loh. Ekspektasi orang kemana-mana bahwa LSP ini kemana-mana bisa. Nah ini sebetulnya kan tidak gitu. Itu tadi kenapa saya nggak paham memang mana penyamakan kulit itu buat apa. Tapi nanti Bapak pikirkan yang nama besarnya yang di atas sesuai nama pendiri. Yang mudah dikenal ya, sama umum ya. Ya sama dari asosiasinya. Baik. Yang kedua Ibu, Nyusewu, yang terkait dengan asesor Ibu. Iya Pak. Ya tadi kan menyebutkan kalau kita punya skema 5, asesor jumlah asesornya ada 10. Gitu, Bu. Itu dalam penyusunan skema sertifikasi atau dalam pelaksanaan Ibu? Sebentar Pak, sebentar ya Pak, sebentar saya. Oke, baik Pak, lanjut Pak, gimana? Pertanyaannya gimana Pak? Yang terkait dengan asesor Ibu. Ibu boleh sebutkan kalau kita punya skema 5 gitu, itu kan 2 kalinya Ibu. 10. Akhirnya 10. Itu dalam rangka untuk menyusun skema atau dalam pelaksanaan sertifikasi Ibu. Gini Pak, kan Bapak mau mendapat sertifikat lisensinya BNSP. Salah satunya syaratnya harus ada skema yang diverifikasi dan ada asesor yang sesuai dengan skema. Nah, jadi Bapak mau masukkan skema berapa? Kalau Bapak mau 26, berarti Bapak harus punya 52 asesor untuk mendapat lisensi. Maka tadi kan saya usul, bukan harus usul, kalau yang dipilih yang prioritas dulu bagaimana? Supaya Bapak cari asesornya, pelatihannya tidak sebanyak itu dulu. Karena melatih 52 itu berarti ada 2 batch saja masih kurang. 2 batch itu 48 Pak paling banyak. Nah berarti harus ada yang berikutnya. Nanti kan jadi nggak jadi-jadi. Nanti kok bilangnya lama nih bikin LSP. Padahal Bapak yang lama ya. Bikin 26 skema juga nggak mudah ya Pak. Bikin 26 dokumen Pak. Dokumen skema. Nyusewu Bu Eni, jadi lembaga kami itu kan sudah mengajukan permohonan untuk lisensi tahun 2022 ya Bu. Itu skemanya sudah diverifikasi oleh tim verifikator dari BNSP. Oke, kenapa apresiasi lagi Bapak? Ya enggak tahu Bu. Jadi begitu Bu ceritanya. Itu sudah mungkin namanya kali ya nanti namanya. Koreksi dari tim verifikator dari BNSP sudah kami tindak lanjuti, sudah kami kirimkan Bu. Itu dikerjakan 3 asesor Ibu. Makanya Baik, Bapak 26 sudah dapat verifikasi. Sudah Ibu. Berarti asesornya sudah mau mulai dilatih. Asesornya sudah punya sertifikat Bu. Sudah ada pelatihan. Pelatihan di lain Bu, di apa? Nah itu
Ya. Harus Nanti kami hati-hati ya. pastikan Ibu, ya. Nanti Harus kami hati-hati. pastikan. Ya, nanti Ya. kami sudah pakai sistem informasi Pak, takut nggak bisa masuk ya. Itu Karena yang terkait dengan ini ya Bu, permohonan untuk permintaan ini ya, apa belangko sertifikat dari BNSP Iya. ya? Oke. Karena semua kita pakai Oke. sistem informasi Iya. Pak. Nama Karena asesor sudah ada di masing-masing. Jadi kalau Bapak pakai Oke, nama oke. itu nggak bisa keluar. Kok nggak bisa double kenapa ya Bu? Ya memang harus satu. Kalau dipinjam lain lagi Pak. Hah? Tapi buat Enggak, maksud saya begini Bu. Dengan pertama nih. Maksud saya begini Bu, apa? Karena asesor itu kan sebetulnya kan kemampuannya untuk mengakses ya, aksesi ya Bu. Mengapa harus dibatasi per lembaga itu loh Bu, saya sih enggak. Maksudnya gimana Pak? Bapak kan minimal 2. Bapak mau punya minimal 2, 52. Bapak mau punya 100 boleh. Enggak, maksud saya yang itu Bu, yang apa? Mengujinya. Menguji itu loh Bu. Mengujinya. Menguji kalau saya menguji gitu, kalau saya sudah terdaftar di LSPA begitu, saya kan tidak bisa menguji LSPB biarpun satu bidang. Bapak, kalau Bapak sudah berada di dalam LSP, LSP Bapak dilisensi sudah punya asesor sebanyak 52, Ya, ya. itu Ya. nggak boleh pinjam-meminjam untuk pertama ini. Oh, untuk Untuk pertama. pendirian LSP tidak Oh. boleh minjam-meminjam. Oh, kalau kedua Makanya bisa kalau ya, Bu? 26 harus 52. Nanti kalau sudah Bapak punya lisensi, kemudian Pinjam-meminjam. Bapak menguji, pinjam dari lain, Boleh. bisa dokumen kami di di sistem informasi akan ada permintaan Oke. surat peminjaman dan Oke, surat kesediaan dari Baik, baik. yang dipinjamin Baik, itu. baik. Tapi kalau buat awal nggak boleh pinjam ya Ya, Pak. ya. Makanya. Oke, baik, Oke. baik. Terima kasih Bu Eni. Mohon maaf Bu. Belum memadai gitu. Ya, ya. Matur nuwun, matur nuwun. Ya, boleh Pak. Ya. Yang Ibu boleh dari Learning X Bu. Ibu Eni Dari mana Pak? dari Learning X. Dari mana? Maaf, dari LSP Learning X Bu. Oh, Learning X. Ya Pak, silakan Pak Rakaya. Oh ya, tadi terkait nama lembaga Ibu. Misalnya kami di bawah PT Global Invest Institusi. Kalau LSP P1 lembaga, apakah kita juga bisa menamai LSP Learning X karena program kami namanya Learning X Ibu. Bapak kan P1 ya? Ya, P1 lembaga diklat. P1 LPK ya. LPK-nya Bapak nanti kan programnya kan namanya Learning X. Ya. Jadi namanya sebaiknya juga Learning X, Pak. Karena nanti Oh iya, berarti bukan SK-nya LSP bukan LSP PT apa gitu bukan ya Bu? enggak, P1 Pak. SK-nya dari LPK Learning X gitu. Jadi nanti P1 LPK Learning X. Makanya LPK-nya harus dapat akreditasi dulu ya Pak. Dari LPK. Baik. Untuk skema yang kami ajukan cukup satu skema sebenarnya Bu. Karena kami di bidang IT, SKKN-nya itu kan dari Kemenaker sama juga Ya. Kominfo ya Bu. Ya. Berarti kita harus punya sertifikasi dari dua kementerian tersebut atau bagaimana untuk mengesahkan Sertifikasi. kami bisa pakai itu? Bukan sertifikasi Rekom. Bukan Bapak begini, Bapak skemanya sebentar. Bapak skemanya bukan 4 ya tadi, berapa? Mau majukan berapa skema ke BNSP? Kami satu saja, cukup satu dulu. Satu dulu ya, bukan saja. Ya. Nanti harus berkembang soalnya skema ya. Ya, soalnya Ya. tahun depan akan bertambah. Ya, satu dulu. Sekarang mau diverifikasi. Kemudian Bapak cukup cari asesornya, berarti yang mau dilatih 2 ya minimal. Kalau mau lebih boleh. Ya. Nah, Kami sudah ada. ya skemanya Bapak ambil dari SKKNI boleh. Ikut persis seperti yang ada di SKKNI, kan di situ udah ada KKNI-nya. Jadi skema Bapak itu harus sesuai di situ. Ya, kalau mengikuti SKKNI, ada KKNI-nya juga, di situ sudah ada pemaketannya, Pak. Nah, kalau itu namanya paket kompetensi. Jadi unit kompetensinya itu mengambilnya dari SKKNI dan KKNI nomor berapa tadi itu ya. Itu. Silakan Pak, itu nanti diverifikasi di BNSP Pak. Oh iya, itu ada. kami harus menghubungi pihak Kemenaker atau Kominfo-nya Bu? Oh, untuk enggak Pak, mendapatkan. itu nasional Pak. Kalau nasional sudah bisa diambil. Daripada beli mobil lagi gitu Ya. ya. Oh, berarti Bapak kamu begini, satu lagi. Kalau Bapak ngambil SKKNI itu, selain ada KKNI-nya, juga sudah punya Kominfo sudah punya peta okupasi TIK.
Jadi Ya, Bapak buka buku peta okupasi TIK. Nah, di dalam buku peta okupasi itu ada semua jenis pekerjaan di bidang TIK. Adakah skema Bapak itu salah satu di situ? Maka kalau ada, kalau Bapak mau mengembangkan skema atau nanti implikasinya mengembangkan kurikulum pelatihan, lihatnya peta okupasi itu aja, Pak. Nanti di situ setiap okupasi yang ada dalamnya sudah ada unit kompetensi, Pak, yang diambil dari SKKNI. Jadi Bapak tidak memaketkan ulang, memaketkan kembali dari mana-mana. Dibuka dari situ aja, Pak, di peta okupasi ya. Peta okupasinya okupasi, Kominfo. benar-benar. Ya. Kalau untuk verifikasinya berarti kami tinggal menyusun skemanya ya Bu untuk Ya, tahap selanjutnya. skemanya panduannya di PBNSP 210. 210. Iya. Nah, untuk kontak personnya apakah Enggak, ada Bapak PIC? langsung saja membuat surat permohonan verifikasi skema. Nanti Oh langsung ya, itu via dilayani. email langsung ya Ibu. Ya, iya betul. Oh, baik. Sudah langsung dilayani. Ya, Pak. Oke. Baik, terima kasih ya Ibu. Baik, Pak Raka. Bu, Mempawah, Ya, Bu. dari Mempawah, Bu. Mempawah. LSP. Mempawah, Bu. Oh iya, iya. BPLK ya. Terima kasih, Bu, dari Balai Pendidikan dan Pelatihan Transportasi Darat Mempawah. Bawah, Jadi ya. kami sudah simak apa yang Ibu sampaikan. Ya. Dan ada beberapa mungkin visi akan kami lakukan revisi, Bu. Iya. Terkait dengan skema, nanti kami coba diskusikan intern kami, Bu. Iya. Apakah tetap 5 atau ada pengurangan untuk yang pertama ini, Bu? Karena nanti kan bisa berkembang sesuai dengan saran Ibu tadi ya, Bu. Jadi mungkin yang sudah kami laksanakan yang mana sesuai dengan arahan tadi itu yang kita skemakan. Kemudian terkait dengan asesor, kita lakukan inventarisasi, Bu. Ternyata asesor masih di asesor intern kita, Bu. Iya. Jadi yang biasa kita lakukan asesor di Kementerian Perhubungan. Nanti kami coba nanti setelah skema sudah diverifikasi BNSP dan disetujui, akan kami mintakan usulan untuk melakukan pendidikan pelatihan, Bu. Sementara itu, Bu, yang bisa kami sampaikan. Terima kasih banyak sudah dibantu. Bapak, maaf Bapak, tadi asesor saya dengar sudah biasa di Kementerian Perhubungan. Berarti sudah ada di LSP Kementerian Perhubungan, Pak, beliau. Ini kami akan lakukan proses dulu ya, Bu. Artinya sudah tercatat ya, hati-hati ya. Iya. Kalau sudah tercatat bagaimana, Bu? Apakah ya kita ditanya baru? mau di sana atau di sini. Kalau di sini berarti harus minta surat berhenti di sana memberhentikan. Oke, siap, Bu. Iya, kalau tidak Bapak buat baru lagi. Siap. Ya. Makasih ya, Bu. Oke, baik Pak. Siang, Bu. Siang, Bapak. Dari Brighton Uni. Ya, Brighton Uni ya tadi ya. Oke. Ya, terima kasih Bu atas masukannya. Mengenai untuk P1 atau P2, kami rasa kami tetap di P2. Karena apa? Karena memang tujuan kita adalah untuk internal saja. Jadi tujuan untuk memastikan bahwa memang partner kita bisa melakukan yang namanya profesinya dengan baik dan profesional gitu. Jadi arahnya ke sana. P2 ya Pak ya. Ya, ini bisa untuk mitra dan anak perusahaan ya. Iya, hanya untuk internal fokus kita ke sana. Itu PT-nya apa? Perusahaan besarnya apa? Holdingnya apa? Brighton, PT Yodelindo itu, tapi Brighton. Nah, PT Brighton apa Pak? Kenapa? PT Brighton. Induk kita Brighton. Brighton saja ya. Brandnya Brighton. Ya, mungkin nanti itu aja Pak. Kalau Brighton Uni nanti larinya kan tadi Bapak bilang itu wadah edukasi soalnya. Gitu. Jadi mengecil. Bukan, Bang. Maksudnya tetap itu Brighton Uni itu namanya, cuma kita bukan untuk itunya. Itu bagian dari Brighton untuk mempersiapkan saja situ. Jadi bukan satu lembaga sendiri, bukan. Oke. Ya lebih baik yang besarnya aja Pak, supaya untuk menaungi semua nanti Pak, semua mitra dan anak perusahaannya Bapak gitu loh. Ya. Oke. Gitu ya Pak Wijaya. Ya Bu, jadi tetap pakai Brighton Uni enggak apa-apa kan? Karena itu kan memang bukan satu lembaga terpisah, cuma ya. Iya, nanti lihat skopnya berarti ya. Nanti takutnya skemanya aja saya kalau mana yang lebih luas gitu loh maksud saya untuk ke depan ya. Silakan nanti dipertimbangkan lagi ya. Baik, ada lagi? Tidak ada ya. Kalau tidak ada lagi, tadi kerja halal sudah jelas ya Bu ya. Tadi pendirinya ya, sebaiknya ya dipertimbangkan lagi ya.
Iya Bu, nanti Harus kami perbaiki. kalau IAIN dan Lang Buana sudah clear. Baik Bapak Ibu sekalian, ini juga sudah waktunya makan siang ya. Kita akhiri. Saya hanya mau menyampaikan sekali lagi, Bapak Ibu sekarang dari apresiasi ini akan mendapatkan berita acara apresiasi yang harus ditandatangan. Setelah itu Bapak mulailah dengan semua tahapan yang ada. Ya, Bapak Ibu sudah punya kan sekian dokumen yang harus disiapkan ya, itu dilihat di website kami ada. Nah, itu mulai disiapkan. Semua dokumen itu harus disiapkan termasuk adalah skema. Nomor 1 sekarang skema dulu. Acuannya 210 dibuat, kemudian diverifikasi di BNSP. Nanti begitu keluar langsung siap-siap permohonan untuk pelatihan asesor sesuai dengan jumlahnya tadi. Mau mandiri atau mau digabung secara mandiri dengan yang lainnya boleh. Ya. Nah, setelah itu dokumen-dokumen lainnya Bapak Ibu legalitas tadi tolong lagi dipersiapkan ya baik-baik, karena kalau sudah semuanya baru dimasukkan ke BNSP untuk meminta permohonan asesmen penuh. Ya, namanya full assessment. Untuk nanti kami akan datang dari asesor lisensinya BNSP ke tempatnya Bapak Ibu untuk diakses apakah sudah sesuai atau belum. Kalau sudah akan kami pleno untuk nanti diberikan lisensi atau tidak. Kalau diberikan lisensi berarti tinggal tahap terakhirnya adalah kami datang lagi untuk menyaksikan uji. Ya, namanya assessment witness, yaitu menyaksikan uji asesor yang baru tadi dengan skema yang baru, dengan asesi yang sudah benar ada, itu diuji kami menyaksikan. Nah, setelah itu baru kita close dan bisa mengeluarkan lisensi, sertifikat lisensi dari BNSP. Jadi tahapannya itu Bapak Ibu, kami sudah ada SOP di BNSP, paling lama pada sejak masuk dokumen yang sudah lengkap ya. Kalau belum lengkap pasti keluar lagi. Kami kembalikan. Begitu sudah lengkap, kami lakukan dari mulai full assessment sampai pleno, sampai witness, itu paling lama 3 bulan. Kalau Bapak cepat, karena nanti waktu sebelum pleno kita lakukan perbaikan Pak, masih diberikan kesempatan perbaikan. Kalau lama ya mundur, tapi ada yang cepat. Semua dilakukan sesuai dengan SOP, maka ada yang 2 bulan selesai. 3 bulan paling lama dari kami. Ya, Bapak Ibu, ini bukan yang pertama dan terakhir kita jumpa, ini adalah yang pertama dan kita bisa jumpa-jumpa lagi. Ya, kami punya customer service di BNSP, baik offline maupun online. Kami ada bagian lisensi, ada Bu Lamria, ada Bu Sylvia tadi saya lihat, ada Bu Rik, untuk nanti sampai ke tahapan yang berikutnya ya. Kami juga ada 7 komisioner, silahkan Bapak Ibu kalau boleh melakukan konsultasi kepada kami semua di sini. Jangan pergi kemana-mana, jangan sampai salah jalan, nanti salah-salah sesat jadinya. Sudah ditunggu lama-lama nggak balik-balik, taunya datang-datang komplain, kami sudah keluar uang sekian kok belum juga loh. Jalannya salah barangkali ya, karena selama Bapak Ibu menyiapkan kami tidak ada apapun yang harus dikeluarkan kecuali nanti pada saat full assessment dan witness. Itu saja dari kami ya, mudah-mudahan Bapak Ibu tetap semangat ya, jangan lama-lama ya Bapak Ibu. Dari Terima kasih Bu Eni ya. Bisa dipanggil lagi, apresiasi lagi ya. Baik, terima kasih buat semuanya. Terima kasih Bu Eni. Siap, Selamat siang. kasih Bapak ya, terima kasih banget. Saya minta maaf ya kalau ada yang kurang berkenan dari kami. Sama-sama Bu Sekali lagi, Heni. kita akhiri, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Kita foto dulu ya Mbak Rifa ya. Iya Ibu. Foto dulu. Mbak Rifa terima kasih, Mbak Silvi terima kasih, dari bagian lisensi terima kasih, Bapak Ibu terima kasih. Boleh difoto Mbak Rifa? Sama nomor HP, Bu. Nomor HP-nya siapa? Bu Heni. Boleh. Bapak kan udah punya nomor HP-nya Bu Rifa. Nah, Bu Rifa juga belum misalnya. Mbak Rifa saya dikasih Mbak dari yang Jogja Mbak. Ya, Mbak Pak Rifa. Ya, Pak Sri Waskito dari mana Bapak? Dari Mbak Jogja. Rifa. Monggo. Ada
iya. Ya. Suaranya Oke, Bu. mirip mirip presiden, Kita- Bapak. Kompeten ya, Oh Bu, iya, fotonya memang. ya. Oh, Mbak Ketua Rifa umum. ada yang minta nomor HP nanti dikasih ya. Iya, Iya. iya. Oke, sekarang Terima kasih ya Mbak foto Rifa. dulu Pak. Foto. Salam sehat Mbak Rifa. Ini salam Kita foto kompeten, dahulu Pak. ya. Oke. Ini Kita salam salam kompeten ya, kompeten. checklist Satu, ya. Bu Rifa, saya minta HP-nya, Bu. iya. 1, 2, 3. Ini Oke. begini ya. Ini bukan menembak ya. Ini begini nih checklist ya. Nah, kompeten. Oke, terima kasih. Sudah, Bu. Udah ya, oke. Ya. Baik, nanti yang minta nomor HP-nya Mbak Rifa dikasih. Terima kasih buat semuanya. Salam sehat selalu Sama-sama, semuanya. saya minta Salam HP-nya Bu Rifa aja. berkatu. Ya, Di grup kan ada ya, Bapak. Nanti tinggal set aja. makasih Izin Bu live Bapak Ibu, Imas makasih, dari salam kenal, izin live. semuanya. Ya, sama-sama Bapak. Salam hangat dari Recording